Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Bintang Prasetya dan teman saya Ananda Heru Pratama dari kelompok 4 akan membahas tentang definisi pengajaran dan pembelajaran beserta ciri-cirinya. Oke, lanjut. Yang pertama ada pengajaran. Pengajaran sering disamakan dengan kegiatan mengajar. Dalam arti yang lain, pengajaran diartikan telah terjadinya interaksi belajar mengajar antara komponen. Pengajaran khususnya antara guru dan siswa, antara siswa dengan siswa, dan antara guru dan siswa dengan komponen-komponen pengajaran lainnya. Pengajaran juga sering diartikan sama dengan kegiatan pendidikan. Pengertian pengajaran menurut Hali. Yang pertama ada dari KBBI, pengajaran merupakan kegiatan yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Pengajaran juga diartikan sebagai interaksi belajar dan mengajar. Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses yang saling mempengaruhi antara guru dan siswa. Yang kedua ada dari Mahani Razali, pengajaran ialah aktivitas-aktivitas yang bertujuan dan memiliki tujuan di mana guru berbagi informasi dengan mahasiswa untuk memungkinkan mereka menyelesaikan suatu tugas yang tidak bisa diselesaikan sendiri sebelum itu. Yang ketiga, menurut Sulaiman Masri, Mahudi Bahari, Juliana Moh Junid 2007. Pengajaran merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai unsur, termasuk kualitas pengajaran, kecerdasan, bakat, dan minat siswa, serta pengaruh motivasi, lingkungan sekolah, rumah, dan dorongan orang tua terhadap siswa. Yang keempat, menurut Lydia Herlina Martono, Satya Juwana 2006, pengajaran merupakan salah satu aspek dari pendidikan, yaitu aspek pengetahuan kognitif. Pengajaran memberikan keterampilan dan pengetahuan, sedangkan pendidikan membimbing anak ke arah kehidupan yang lebih benar dan baik. Ya, selanjutnya menurut Kamarudin, pengajaran merupakan suatu proses penanganan urusan untuk memungkinkan siswa mengetahui atau menyelesaikan sesuatu yang mereka tidak dapat langsung sendiri sebelum itu. Terus menurut Susan B. Bastabel, pengajaran merupakan intervensi yang disengaja yang mencakup perencanaan dan penerapan aktivitas dan pengalaman instruksional untuk memenuhi hasil yang ditujukan bagi peserta didik seperti dalam rencana pengajaran. Selanjutnya menurut Daryanto SS, pengajaran merupakan proses pembuatan cara mengajar atau mengajarkan perihal mengajar. Segala sesuatu mengenai mengajar, peringatan tentang pengalaman, peristiwa yang dialami atau yang dilihatnya. Terdapat ciri-ciri dalam pengajaran. Yang pertama, terdapat guru dan murid. Yang kedua, hanya bermakna apabila ada pembelajaran itu. Guru sebagai pengajar dan murid sebagai pembelajar. Terus dapat dilanjutkan dengan aktivitas berpusatkan pada guru, murid, dan gabungan guru-murid, serta berpusatkan pada sumber. Selanjutnya, proses yang melibatkan interaksi dua hal. Ada kaitan dengan tugasan dan pencapaian. Melibatkan instruksi diikuti dengan latihan, indoktrinasi, dan pelaziman. Melibatkan proses, pemikiran, dan penggunaan bahasa atau simbol. Terdapat unsur sains dan seni. Nah, yang kedua ada pembelajaran. Pembelajaran sering diartikan sebagai kegiatan belajar. Namun, definisi pembelajaran tidak hanya itu. Banyak definisi dari pembelajaran yang dapat kita artikan. Umumnya, pembelajaran didefinisikan dengan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Itu dari Magnun pada tahun 2004. Nah, jadi tidak hanya kegiatan belajar saja, melainkan ada proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Interaksi tersebut berlangsung di suatu lingkungan pembelajaran yang tentunya sudah dikondisikan. Berikut ada beberapa kutipan dari para ahli.
Pertama, Syaiful Sagala. Pembelajaran adalah mengajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Dua, dari Umar Hamalik. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Tiga, Munif Khatib. Pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Nah, kemudian ada ciri-ciri pembelajaran. Pertama, fokus materi, ajar, terarah, dan terencana dengan baik. Kedua, memiliki tujuan yaitu untuk membentuk siswa dalam suatu perkembangan tertentu. Tiga, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keempat, adanya aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Kelima, faktor guru yang cermat dan tepat. Keenam, limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 7, terdapat pola aturan yang ditaati guru dan siswa dalam proporsi masing-masing. Dan terakhir, evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi produk. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.